Oh, jadi digipreneur, bersinar di seluruh pandangan. Oh, oh, pemasaran digital. Belum pernah ke situ, tapi kita bisa tahu ya, bisa ngerti dan bisa orangnya bisa paham dan bisa langsung oh minta price list, oke setuju, dilihat terpercaya, langsung beli, langsung transfer, langsung closing teman-teman. Nah, ini simple banget ya. Itu ya, itu kenapa kita bisnisnya harus online ya. Yang kedua, kalau kita belajar, kalau kita membahas, berbicara tentang yang namanya marketing, kita kalau lihat divisinya, marketing itu apa sih? Nah, marketing kalau kita pecah, marketing itu ngomongin yang namanya penawaran ya, offering ya, penawaran. Teman-teman punya penawaran, penawaran itu bisa dipercaya. Nah, bikin copywriting yang bisa dipercaya teman-teman ya. Copywriting yang menarik itu orang lihat itu tertarik, berhenti ya. Karena namanya iklan itu kan scroll-scroll di Instagram ya, scroll-scroll di Instagram. Gimana cara copywriting sampai berhenti dan orang baca itu percaya dan disampaikan ke target market yang tepat. Nah, beruntungnya kita kalau di dunia online itu kita bisa langsung setting teman-teman ya. Target marketnya bisa setting. Entah teman-teman settingnya pakai Facebook, Instagram atau Google, kita bisa setting. Saya mau jualan hanya di kota Malang saja. Saya mau jualan hanya di kota Bali saja. Bisa setting. Usianya customer saya demografinya itu usianya dari 21 sampai 35 tahun. Saya mau beli karena saya jualannya produk cewek, saya mau yang lihat iklan saya itu cewek semua. Bisa diatur seperti itu, teman-teman. Jadi target market tuh bisa dengan mudah kita atur lewat digital marketing. Dalam jumlah yang banyak. Kalau kita offline jumlah yang banyak itu kan agak susah ya. Berarti kita harus kunjungi satu persatu door to door ya. Tapi kalau kita dengan cara online, kita lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita tinggal setting budget ya. Budgetnya berapa? Kalau misalnya budget sehari, teman-teman sudah targeting budget sehari 100.000, bisa dapat 100 atau 1.000 orang, 2.000 orang. Kalau teman-teman mau budget, mau iklan teman-teman dilihat oleh 10 kalinya, ya 10.000 orang, tinggal budget dikali 10, teman-teman. Sesimpel itu ya. Jadi jumlah yang banyak itu kita bisa atur dengan cara yang tepat ya. Nah, dan kalau offeringnya kita bisa bikin gimana caranya orang kalau nggak beli itu kesannya bodoh. Nah ini teman-teman ya. Ini kalau kita belajar ilmu copywriting ya. Coba kita lihat copywritingnya. Ini copywriting A teman-teman ya. Ini bolpen bagus harganya 50.000 tintanya terang ya. Ini copywriting A ya. Ini adalah jualan produk teman-teman. Produknya bolpen, harganya ada, tintanya terang, benefitnya ada. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan ini copywriting yang selanjutnya ya. Nah, copywriting B ya. Ini jualan bolpen sudah diuji lab. Artinya sudah ada ini ya, sudah ada pengujian ya. Lebih bisa dipercaya dan terbukti tintanya tidak pernah kering selama 2 tahun. Nah, sudah diuji lab teman-teman. Dan kalau kita bisa kasih garansi teman-teman. Dan kalau misalnya digunakan bisa digunakan menulis di kertas apapun. Kalau sampai kurang dari 2 tahun, tintanya sudah kering. Nah, garansi ganti baru. Ini kan lebih menarik. Kenapa lebih menarik dan bisa dipercaya? Kenapa? Karena ada garansinya. Oh, saya beli ini bolpen rata-rata 10.000 udah bagus, dapatnya 20.000 udah bagus. Tapi ini 50.000 dikasih garansi. 2 tahun kamu pakai, nggak akan bisa kering gitu. Nah, jadi dengan copywriting seperti ini, orang bisa lebih percaya. Apalagi kalau ada garansinya, teman-teman ya. Ini kalau kita bicara copywriting, sebenarnya ilmu digital marketing itu banyak sekali ya. Waktunya yang ini, yang tidak cukup ya, saya seringkan satu persatu. Mungkin saya seringkan beberapa jurus saja, teman-teman ya. Nah, kita coba belajar tentang copywriting. Nah, ini teman-teman boleh catat ya, karena ini penting sekali. Nah, dosa copywriting pertama, biasanya orang kejebak di sini, teman-teman. Orang yang jual kejebak di sini. Ditawarkan terlalu banyak opsi, teman. Semakin banyak orang kita tawarin sesuatu ke orang, itu orang semakin bingung. Kita berpikir kalau kita nawarin banyak hal, opsinya banyak, orang kan lebih simpel ya. Lebih enak. Oh, mau yang merah, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini gitu. Mau yang ukuran ini, terlalu banyak. Itu justru bikin orang nggak closing. Terutama di online, teman-teman. Terutama di online ya. Jadi jangan pernah berpikir toko kita lengkap, tingkat closingnya tinggi, omsetnya meningkat. Keliru. Kalau di online, semakin sedikit produk kita, ya.
semakin sedikit produk kita, jadi produk kita terfokus. Itu justru omsetnya lebih bagus. Saya punya bisnis, teman-teman, jualan vinil ya. Jadi fokusnya jualan vinil, ya. Jadi web vinil, teman-teman. Jadi kita fokus jualan vinil aja. Kalau dia cari yang namanya keramik, kita nggak jual, teman-teman. Fokus satu aja, vinil, lantai vinil. Nah, sesimpel itu. Jangan tawarkan terlalu banyak. Ini kebanyakan dosa yang dilakukan oleh penjual pertama kali. Dia dia kalau misalnya offline-nya dia merasa bahwa toko offline saya ini kan besar, jualannya banyak, ya, laku. Dia berpikir mindset yang sama dari offline dimasukkan ke online. Kalau di online semakin sedikit semakin oke. Karena kalau terlalu banyak mereka malah pusing, teman-teman, ya. Malah pusing. Akhirnya waktunya habis untuk bandingin produk A, produk B, produk C. Akhirnya lama-lama nggak jadi beli, teman-teman, ya. Nggak jadi beli. Jadi kita saranin, lebih baik teman-teman punya produknya satu aja yang dijual. Satu dulu. Teman-teman baru boleh menawarkan produk berikutnya ketika produk A ini sudah dia beli. Jadi ketika dia udah beli, teman-teman baru boleh nawarin produk berikutnya. Boleh, setelah dia beli. Itu konversinya lebih tinggi. Nah, ini kita udah uji ya, praktek ya. Jadi bisnisnya itu yang sudah dipraktekkan ini dari level dari perumahan ya sampai produk-produk ini ya, produk-produk kecil ya, beauty, produk fisik, produk digital ya. Jadi ini konversinya udah lebih bagus kalau teman-teman cuma satu aja. Coba kalau kita lihat ini ada perbandingan, teman-teman ya. Yang sebelah kiri itu e-commerce. Ya. Jadi di websitenya dia itu jualannya banyak, teman-teman. Dari helm, dari dari ada botol minum. Ya. Yang kedua, landing page. Ya, landing page itu apa? Satu halaman itu jualannya satu. Kalau dia jualan sepeda, berarti satu halaman itu jualannya sepeda aja, teman-teman ya. Jualannya sepeda aja. Entah yang ditulis fiturnya, entah ditulis fungsinya, entah ditulis benefitnya, entah ditulis garansinya. Pokoknya jualannya sepeda, satu produk aja. Secara konversi itu lebih bagus yang kanan, teman-teman. Landing page itu jauh lebih bagus. Dan ini teruji di mana-mana. Teman-teman juga boleh praktek juga ya. Teman-teman praktek bikin, kalau mau praktek, teman-teman tinggal bikin dua web. Ya. Yang satu e-commerce jualannya segala hal. Ya. Yang kedua jualannya produk satu aja. Yaitu produknya sepeda atau produk apa, satu aja. Itu jauh lebih bagus landing page, teman-teman. Jadi lebih enak. Teman-teman di sini langsung saya bukain langsung rahasianya ya. Nggak perlu riset lagi, nggak perlu testing lagi, nggak perlu coba-coba lagi, langsung saya bukain ya. Hasilnya itu lebih cocok yang kanan, teman-teman. Jadi intinya apa? Catatannya buat teman-teman apa? Kalau teman-teman bikin website, mintanya adalah bikin website tipe landing page. Nah, itu pelajaran teman-teman bisa dapat ya. Ya, teman-teman bisa catat. Kalau teman-teman bikin website, bikinnya mintanya landing page, jangan e-commerce dulu, kecuali budget teman-teman besar. Seperti startup Tokopedia, startup Bukalapak. Nah, mereka memang e-commerce. Budgetnya besar, jadi iklannya semua produk diiklanin, teman-teman. Nah, tapi kalau kita UMKM, ya, kita bisnisnya modalnya pas-pasan, ya. UMKM kan pas-pasan, ya. Kalau startup itu kan modelnya unlimited, teman-teman, ya. Nah, itu kita ke landing page, teman-teman, ya. Alias sebelah kanan. Itu dosa pertama. Dosa kedua apa? Landing page lebih bagus daripada website e-commerce karena lebih fokus ya. Ini dosa kedua, teman-teman ya. Dosa berikutnya apa? Orang berpikir kalau beli itu karena butuh saja, teman-teman ya. Butuh. Ini mitos, teman-teman. Kenapa? Orang nggak butuh itu bisa beli. Jadi orang nggak butuh produk pun bisa beli. Terutama ini produknya kalau teman-teman punya produk retail ya. Jadi produk itu kalau di online, di dunia internet itu dibagi dua. Retail sama B2B. Kalau retail jualannya seperti apa? Ya seperti baju ya. Seperti retail itu jualan langsung ke end user, itu retail. Seperti jualan beauty product, itu retail. Tapi kalau teman-teman B2B, teman-teman mesti ingat kalau B2B orang beli karena butuh. Ya. Itu kita udah nggak bisa tawar lagi B2B ya. Bisnis ke bisnis itu harus butuh. Ya. Tapi kalau retail kita bisa mainin di sana, tetap bisa mainin kita di situ. Jadi orang bisa beli karena pengen ya. Orang bisa beli karena oh lagi dipromosikan ini sama influencer. Jadi digipreneur bersinar di seluruh pandangan.